Halo teman-teman. Iya, cerita dari kampung kali ini saya akan melanjutkan cerita saya sebelumnya tentang alasan kenapa akhirnya saya memutuskan untuk pulang kampung, tinggal di kampung dan mencoba membuktikan kepada anak-anak muda kampung lainnya bahwa berdaya itu tidak hanya di kota, tapi bisa juga dari desa, dari kampung. Kalau di cerita sebelumnya saya mengatakan bahwa alasan utama kenapa saya ingin pulang kampung dan memulai semuanya dari kampung adalah kedua orang tua saya. Saya ingin merawat beliau ketika mereka sudah berumur nantinya gitu. Alasan lainnya sebenarnya kalau kita ngelihat tujuan kehidupan itu menurut saya ada di kampung. Orang sekarang itu berlomba-lomba atau enggak, banyak masyarakat internasional atau orang-orang yang mungkin terdidik berlomba-lomba untuk menciptakan sebuah sistem pembangunan yang berkelanjutan atau banyak kita kenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs), yang dari 17 poin itu saya coba rangkum menjadi 3 poin intinya. Yang pertama itu adalah yang paling puncak adalah hubungan atau keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan yang Maha menciptakan kita. Yang kedua itu beberapa poin dari SDGs itu berkaitan dengan keseimbangan hubungan manusia dengan manusia. Dan yang ketiga adalah keseimbangan hubungan antara manusia dan alam. Itu tujuan hidup yang lagi dikampanyekan oleh masyarakat internasional termasuk di Indonesia. Dan menurut saya tujuan pembangunan yang berkelanjutan atau keseimbangan kehidupan itu justru ada di kampung. Kenapa saya katakan ada di kampung? Oke, kita nggak usah bahas poin 1 yang tadi keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, karena itu sifatnya individu dimanapun kita berada. Kalau kita beriman dan percaya akan Tuhan kita, maka kita akan selalu melibatkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Kalau orang Muslim sudah melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap aktivitas hidupnya, karena kunci utama dari sebuah aktivitas itu adalah tujuan utama kita adalah ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak perlu bahas itu. Saya ingin bahas yang kedua misalnya. Jadi keseimbangan hubungan manusia dengan manusia. Keseimbangan hubungan manusia dan manusia. Di kota kita lihat tidak? Teman-teman coba lihat pola perumahan BTN atau enggak kehidupan orang kota. Kita seperti terkotak. Untuk sekedar saling tegur sapa dengan tetangga susah. Kehidupan kita seolah-olah terkotak. Kehidupan di kota itu seolah-olah, ini versi saya ya, seolah-olah antara kantor rumah pagi setelah sholat subuh prepare kantor, pulang maghrib, nyampe rumah tidur. Begitu selama 5 hari weekend biasanya kita keluar kota atau enggak jalan-jalan ke rumah. Itu yang saya lihat di kehidupan di kota. Which is hubungan manusia yang seimbang antara manusia dan manusia itu mungkin didapatkan oleh orang atau karyawan atau orang yang kerja di kantor dengan teman-temannya di kantor, teman-teman sama karyawan. Itu pun kalaupun mereka nggak terlalu sibuk dengan kerjaan mereka. Coba teman-teman balik lihat kehidupan di kampung. Let's say buat teman-teman yang sekarang mungkin tinggal di kota, ya teman-teman bisa merasakan atau mengingat kembali, flashback kembali ketika teman-teman ada di kampung. Teman-teman bisa melihat bahwa pola rumah orang di kampung itu justru kayak kumpul gitu. Kita sama tetangga itu masih saling tegur sapa. Kita minta sayur di tengah tetangga itu masih bisa. Tetangga punya kelebihan sayur bawa ke kita, tetangga punya kelebihan cabai bawa kita, tetangga kita nanam kunyit dan sejenisnya, kalau lagi butuh minta ke mereka gitu. Itu keseimbangan bukan? Itu kayak hubungan kita dengan manusia begitu terjaga. Satu hal lainnya adalah gotong royong masih sangat ada kita temukan di kampung. Yang kita kerja bareng-bareng. Kalau ada kegiatan, kalau di kampung saya misalnya ada gawe, orang kumpul dari sekian titik, sekian rumah itu orang kumpul sekian ratusan orang untuk satu kegiatan pergawian nikahan, sunatan ataupun selamatan haji dan lain-lain. Itu masih kita temukan di kampung gitu. Kenapa kita susah-susah
Maksudnya kayak kenapa orang-orang ingin merasakan keseimbangan itu karena kenyamanan itu sebenarnya ada di situ gitu. Ketika kita dengan manusia lainnya itu masih bertetangga, masih saling tolong menolong, masih gotong royong, itu poinnya kalau menurut saya tentang hubungan kita sesama manusia gitu, keseimbangan hubungan antara manusia dengan manusia. Kalau kita ngelihat dari pola bisnis, SDGs itu salah satu poinnya adalah berbicara tentang kesenjangan. Bagaimana kita mengurangi jarak antara si kaya dengan si miskin gitu. Dan pola bisnis yang saya rasakan di kampung justru mencoba untuk itu gitu. Mencoba untuk itu, dan ya kita bisa lihat lah, maksudnya kayak perbedaan kekayaan orang di kampung itu tidak begitu signifikan gitu. Tidak terjadi kesenjangan yang sangat jauh bandingin dengan di kota besar gitu. Di Jakarta teman-teman bakal ngeliat gedung mewah, sebelahnya itu ada rumah-rumah kumuh. Di kampus saya ya, maksudnya di area saya waktu itu di epicentrum, kami mengenal surga neraka, ya, pintu surga neraka. Surga itu ibaratnya sebuah kawasan elit epicentrum. Kemudian nerakanya itu ada di area kosan saya gitu. Jadi kayak ketika kami masuk pintu itu, pintu sunner itu, surga neraka itu, ya, kami lewat dari kampus ini pulang ketemu pintu itu. Ketika keluar dari pintu itu perumahan yang cukup padat dan ya sangat jauh, kesenjangan itu terlihat. Kemudian di SDGs kita ingin mengurangi itu, dan saya rasa di kampung itu masih sama rata ya. Kalau kita lihat secara keseluruhan, rumah di kampung itu gak terlalu penting. Kalaupun di satu kampung itu mungkin rata-rata masyarakatnya itu tertinggal, ya rumahnya juga mayoritas orang kayak gitu. Itu yang saya bawa ketika kita pingin hidup seimbang, kita pingin terapin SDGs dalam kehidupan kita. Sebenarnya di kampung udah ada gitu. Contoh lain misalnya tentang penghasilan petani yang kemarin saya cerita di story saya, ya nanti kita bahas itu mungkin di kesempatan cerita lain gitu. Itu tadi tentang keseimbangan hubungan manusia dengan manusia gitu. Gotong royong masih ada, kita masih bisa berbagi sayur, berbagi cabai, berbagi makanan kepada tetangga. Kita masih menemukan orang-orang kumpul ngerumpi gitu, walaupun pusatnya gibah di situ gitu, tapi kita masih temukan itu gitu. Coba lihat di ibu kota, atau coba lihat di kota-kota besar, ada. Kita sibuk dengan kehidupan kita sendiri, kita sibuk dengan keluarga kecil kita sibuk dengan keluarga kita, tetangga kita nggak tahu. Jadi keseimbangan menurut saya, ini versi saya loh, jadi saya ya justru ada di kampung teman-teman. Itu pertama. Yang kedua lah, kita ngomongin tentang hubungan kita dengan alam, keseimbangan hubungan manusia dengan alam. SDGs itu muncul karena pola industri yang mulai tidak berkeadilan gitu. Perusahaan-perusahaan besar, bahkan manusia itu sendiri mulai tidak memperdulikan alam. Mereka fokus sama profit, pendapatan, gaji dan sejenisnya. Mereka tidak memperdulikan alam. Itu kenapa makanya SDGs itu hadir dengan beberapa poin yang bahas tentang gimana kita menjaga hubungan kita dengan alam di kampung. Saya ingat ketika SD teman-teman, mungkin kakek nenek saya masih ada di beberapa titik di kampung di Lombok yang mereka itu untuk nanam padi, nanam hanya cukup untuk kebutuhan mereka selama 1 tahun. Setelah itu mereka tidak egois, mereka tidak memaksakan tanah mereka untuk tanam 3 kali dalam setahun, bahkan 4 kali dalam setahun, tidak. Dan mereka dulu ya, buat mereka ketika mereka merasa cukup dengan apa yang mereka tanam di alam, maka cukup. Gak ada maksudnya egois individualis untuk mendapatkan penghasilan yang lebih banyak gitu. Tidak. Mereka bahkan dulu gak pakai pestisida dan lain-lain gitu. Orang kampung dulu ya, masih begitu menghargai alam. Pohon-pohon yang besar itu nggak berlian. Pohon-pohon yang besar itu mereka nggak berani tebang karena mitosnya di situ ada penunggunya. Bahkan itu ada kualat atau apa, ada kejadian tertentu lah ketika manusia memaksakan diri untuk memotong pohon yang rimbunan pohon yang begitu besar itu di hutan-hutan dan sejenisnya gitu. Padahal kalau kita telisik nih ya,
tujuannya supaya kenapa nggak harus nebang nih pohon sebenarnya, karena pohon-pohon besar itu jadi sumber air, sumber serapan air ya. Jadi kalau kita nyebutnya di situ ada mualan gitu, jadi kayak ada sumber air muncul dari tanah. Ketika ditebang maka sumber air itu pelan-pelan bakal hilang, dan itu yang terjadi. Kemudian modernisasi itu masuk ke orang-orang kampung dan mereka tergoda untuk hidup seperti orang kota, padahal orang kota sangat merindukan kehidupan di kampung gitu. Cuman karena alasan tertentu mereka memutuskan untuk stay di kota. Kita orang kampung pingin hidup kayak orang kota pingin hidup kayak kita. Gua mending hidup jadi orang kampung aja. Saya udah pernah tinggal di kota, saya merasakan gimana enggak enaknya hidup di kota, makanya saya memutuskan untuk tinggal di kampung. Anyway, tapi masih banyak kok kegiatan-kegiatan yang ada di kampung itu yang masih menselaraskan lah antara manusia dan alam. Kita masih melihat budaya-budaya ketika orang menanam itu masih izin dulu dan sejenisnya, ketika orang mau tebang pohon itu masih ada mitos-mitos seperti itu, dan ya semoga itu terjaga untuk kelestarian lingkungan kita gitu. Dan semoga mindset orang-orang kampung nih, terutama nih orang kampung yang terpapar modernisasi media atau televisi, yang mereka dari segi pendidikan belum begitu tersentuh dengan baik, maka mereka akan termain untuk menjadi seperti itu gitu. Harapannya adalah orang-orang kampung nih yang udah berpendidikan dan sejenis itu bisa pulang kampung, mencoba untuk melawan hal-hal yang sebenarnya nggak wajar untuk ada di kampung. Itu kemudian jadi alasan kenapa saya pulang kampung. Tadi sebenarnya saya melihat bahwa tujuan dari kehidupan yang seimbang itu justru ada di kampung gitu. Dan nyaman itu ada di kampung gitu. Saya salah satu orang yang mungkin rada kurang setuju untuk sama istilah kalau kamu ingin sukses tinggalkan zona nyaman kamu gitu. Kalau Anda bisa nyaman dan bisa sukses dengan kenyamanan itu, ngapain harus ditinggalin? Itu versi saya gitu. Ya, oke, tinggal di kampung itu nyaman buat saya. Di kota nggak nyaman, tapi saya kan harus hidup di sini gitu. Masa harus saya butuh makan di sini? Ketika saya tinggal di kampung, saya butuh sumber kehidupan di sini, maka ya udah, saya harus keluar untuk mencari sumber-sumber kehidupan itu. Saya harus berpikir untuk gimana caranya saya mendapatkan sumber-sumber kehidupan itu yang selaras dengan kehidupan masyarakat di kampung. Mencoba menciptakan sebuah sistem yang mencegah kesenjangan itu sendiri, pola bisnis yang lebih berkeadilan, yang lebih bertanggung jawab, sehingga ya udah saya bisa hidup sebagai individu yang butuh hidup, makan dan lain-lain. Tapi di satu sisi pola sistem yang saya kembangkan itu juga bisa menjadi bahan lah buat saya. Kalau saya bilangnya dengan social enterprise yang saya sekarang kembangkan, saya berpikirnya bahwa saya bisa hidup dari sini, tapi di satu sisi bahwa saya bisa mendapatkan bekal untuk kehidupan saya setelahnya nanti. Jadi buat teman-teman yang mau tetap stay di kota, ya monggo, itu bilang teman-teman. Cuman buat teman-teman yang pingin kenyamanan kehidupan yang lebih sederhana, yuklah pulang kampung. Kampung masih butuh orang-orang yang mau berpikir kreatif, orang-orang yang punya kapasitas untuk mengembangkannya sebelum kampung itu sendiri dimasukin sama orang-orang yang berpikir kapitalis, liberalis dan sejenisnya, sehingga khawatirnya orang-orang kampung bakalan jadi orang-orang yang tidak lagi menjadi tuan rumah, justru mereka jadi pekerja buat orang yang sebenarnya bukan dari kampung itu sendiri. Teman-teman pasti berpikir bahwa kota itu sebenarnya berasal dari kampung, tapi ketika duit masuk ke situ, maka ya udah ada cukup ceritanya untuk kali ini. Sampai ketemu di cerita dari kampung selanjutnya. Ini cuman klaim saya, bisa benar bisa salah. Silakan teman-teman bisa ambil yang positif, yang negatif dibuang aja.